Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kakak Nur Putri Lestari Sadia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Selanjutnya silahkan kalian mengisi absen di forum e-learning madrasah ya. Hari ini kakak akan menyampaikan materi tentang jaringan hewan. Sebelum memasuki materi, kakak akan menyampaikan tujuan-tujuan yang akan kita capai pada materi pembelajaran hari ini. Adapun tujuan-tujuan tersebut yaitu: apakah kamu tahu kenapa hewan dapat melakukan suatu gerakan? Apakah terhadap rangsangan, dapat melakukan absorpsi, dan sekresi. Hal itu terjadi karena hewan-hewan tersebut memiliki jaringan, di mana jaringan-jaringan atau sekelompok sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama tersebut terdapat di seluruh tubuh makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Jaringan-jaringan dengan struktur yang khusus memungkinkan untuk melakukan suatu fungsi yang lebih spesifik. Jaringan pada hewan terbagi menjadi 4, yaitu ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Yang pertama kita akan bahas tentang jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan tubuh dan membatasi rongga tubuh. Jaringan epitel yang melapisi permukaan luar tubuh disebut epitelium. Jaringan epitel yang membatasi rongga tubuh disebut mesotelium, dan jaringan epitel yang membatasi organ disebut dengan endotelium. Jaringan epitel berfungsi sebagai perlindungan absorpsi, sekresi, dan penerimaan rangsangan. Nah, contoh jaringan epitel ini yang ada di bagian luar adalah kulit, sedangkan pada bagian dalam itu contohnya seperti paru-paru, usus. Ciri-ciri jaringan epitel: yang pertama, sel-selnya tersusun rapat. Yang kedua, tidak mengandung pembuluh darah tapi mengandung saraf. Yang ketiga, memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi. Berdasarkan bentuknya, jaringan epitel terbagi menjadi: yang pertama, jaringan epitel pipih, epitel kubus, epitel silindris, epitel transisional, dan epitel kelenjar. Yang akan kita bahas pertama adalah jaringan epitel pipih. Jaringan epitel pipih ini ada yang selapis dan ada yang berlapis. Yang pertama, yang selapis itu selnya tersusun rapat, tipis, permeabel. Epitel pipih ini memiliki nukleus yang berada di tengah. Letak epitel pipih ini seperti pada pembuluh limfa, alveoli, dan kapsul glomerulus. Fungsi dari jaringan epitel pipih selapis adalah terkait dengan proses difusi dan filtrasi. Selanjutnya ada jaringan epitel pipih berlapis. Nah, letak jaringan epitel pipih berlapis ini terdapat pada rongga mulut, esofagus, vagina. Fungsi dari jaringan epitel pipih berlapis ini yaitu terkait dengan proteksi atau perlindungan. Next, ada jaringan epitel kubus selapis. Nah, jaringan epitel kubus selapis ini seperti namanya tersusun atas sel-sel yang berbentuk kubus, di mana memiliki nukleus yang besar dan terletak di tengah. Jaringan epitel kubus selapis berfungsi sebagai perlindungan, absorpsi, dan penghasil mukus. Selanjutnya ada jaringan epitel kubus berlapis. Jaringan epitel kubus berlapis ini biasanya berperan dalam absorpsi, sekresi, dan melindungi dari adanya gesekan. Selanjutnya ada jaringan epitel silindris atau batang. Nah, jaringan epitel silindris atau batang ini terbagi menjadi 3, yaitu epitel silindris selapis, epitel silindris berlapis, dan epitel silindris bersilia. Yang pertama, jaringan epitel silindris selapis tersusun atas sel-sel yang berbentuk batang, tersusun rapat, memiliki nukleus yang bulat dan berada di dasar sel.
Epitel silindris selapis ini biasanya berperan pada proses absorpsi, sekresi, dan diselingi oleh sel goblet yang menghasilkan lendir. Jaringan epitel silindris berlapis ini banyak ditemukan pada laring, trakea, dan kelenjar ludah. Biasanya berperan pada proses sekresi dan perlindungan. Lanjut ke jaringan epitel silindris bersilia. Seperti namanya, jadi pada permukaan jaringannya itu terdapat silia atau rambut-rambut halus. Nah, biasanya terdapat pada saluran pernapasan bagian atas. Selanjutnya ada jaringan epitel transisional. Nah, jaringan epitel transisional ini bentuknya dapat berubah dengan cara mengembang dan mengempis. Nah, jaringan epitel transisional ini memiliki sifat yaitu impermeable. Next, ada jaringan epitel kelenjar. Terdiri dari dua, yaitu kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Jaringan epitel memiliki fungsi yaitu sebagai proteksi atau perlindungan, absorpsi, transportasi, dan sekresi. Selanjutnya kita akan membahas tentang jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan jaringan yang menyangga dan mengikat jaringan-jaringan menjadi satu. Fungsi jaringan ikat yaitu memberikan bentuk dan penunjang bagi tubuh, mengikat jaringan agar tetap menyatu, menyimpan energi, pertahanan tubuh, perlindungan suatu organ, transport cairan tubuh. Jaringan ikat terbagi menjadi tiga, yaitu jaringan ikat sejati, jaringan ikat cair, dan jaringan ikat penyokong. Jaringan ikat memiliki komponen sel yang terdiri dari makrofag, fibroblast, sel tiang, sel lemak, sel darah putih, sel darah merah, dan melanosit. Sedangkan pada matriksnya tersusun atas matriks serat kolagen, serat retikuler, dan serat elastis. Jaringan ikat sejati terbagi menjadi dua, yaitu jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Yang pertama ada jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar merupakan jaringan ikat yang memiliki komposisi bahan dasar matrisnya lebih banyak, namun sel penyusunnya lebih sedikit. Nah, fungsi dari jaringan ikat longgar ini yaitu yang pertama, membentuk organ dalam tubuh, menyelubungi serat otot, merekatkan jaringan di bawah kulit, membentuk membran mesenterium pada bagian perut sehingga dapat mengatur posisi organ dalam. Jaringan ikat padat merupakan jaringan yang seratnya lebih padat dan rapat daripada bahan dasar dan sel penyusunnya. Fungsi jaringan ikat padat yaitu menghubungkan berbagai organ tubuh seperti tulang dengan tulang, tulang dengan otot, dan terdapat pada serabut urat, selaput pembungkus otot, ligamen, dan tendon. Selanjutnya ada jaringan ikat cair yang terdiri dari jaringan darah dan jaringan limfa. Selanjutnya ada jaringan adipose atau adiposa atau jaringan lemak. Nah, jaringan adiposa ini merupakan jaringan yang terspesialisasi untuk menyimpan lemak. Ciri-ciri dari sel lemak yaitu berbentuk oval, transparan, tipis, dan elastis. Selanjutnya ada jaringan ikat penyokong yang terdiri dari jaringan tulang rawan dan jaringan tulang sejati atau tulang keras. Jaringan tulang rawan tersusun atas sel-sel tulang rawan kondrosit dan matriks yang mengandung kondroitin sulfat. Kondrosit berada di rongga kecil yang disebut dengan lakuna. Berdasarkan kandungan senyawa pada matriksnya, jaringan tulang rawan ini terbagi menjadi tulang rawan hialin, tulang rawan elastik, dan tulang rawan fibroblast. Selanjutnya ada jaringan tulang sejati atau tulang keras. Jaringan tulang keras merupakan jaringan yang tersusun atas komponen non-seluler berupa matriks yang sangat padat dan kaku, serta komponen seluler berfungsi untuk penyusun rangka tubuh. Selanjutnya ada jaringan otot. Jaringan otot merupakan
Jaringan-jaringan yang tersusun atas sel-sel otot yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Jaringan otot tersusun dari serat-serat otot yang disebut dengan miofibril. Otot dapat bekerja secara aktif dengan cara kontraksi dan dapat berelaksasi, yang mana kerja ini dibantu oleh protein aktin dan protein miosin. Sel otot yang mengandung membran plasma disebut dengan sarkoplas, sedangkan yang berisi sitoplasma disebut dengan sarkoplasma. 3 macam jaringan otot yaitu otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Yang pertama adalah jaringan otot polos. Jaringan otot polos berbentuk gelendong, memiliki satu inti yang berada di tengah, bekerja secara tidak sadar, dan tidak mudah lelah. Nah, jaringan otot polos ini biasanya dapat kita temui pada organ-organ bagian dalam tubuh seperti pada lambung, usus, maupun organ-organ tubuh yang lain. Selanjutnya ada jaringan otot lurik. Nah, jaringan otot lurik ini berbentuk silindris atau panjang, memiliki inti yang berada di tepi, tidak bercabang, bekerja secara sadar, dan cepat lelah. Nah, otot lurik ini biasanya dapat kita temui pada otot yang menempel pada tulang. Selanjutnya ada otot jantung. Otot jantung berbentuk silindris panjang, memiliki inti yang berada di tepi, dan memiliki sel otot yang bercabang, bekerja secara tidak sadar dan tidak mudah lelah. Biasanya dapat kita temui pada organ jantung. Selanjutnya ada jaringan syaraf. Jaringan saraf ini tersusun atas sel-sel saraf atau neuron yang terhubung ke sistem saraf pusat. Adapun struktur sel saraf yaitu terdiri atas yang pertama ada dendrit. Dendrit itu berfungsi menerima rangsangan. Nah, yang selanjutnya ada badan sel. Badan sel ini berfungsi sebagai memproses rangsangan. Selanjutnya ada akson. Akson ini berfungsi sebagai menghantarkan rangsangan ke sinapsis. Selanjutnya ada sel Schwann berupa lemak yang berfungsi menghasilkan mielin. Pelubung mielin berfungsi melindungi akson dan memberi nutrisi. Nodus Ranvier atau celah berfungsi menghantarkan impuls lebih cepat, mempercepat penghantaran rangsangan. Dan sinapsis berfungsi meneruskan rangsangan ke sel saraf selanjutnya. Macam-macam sel saraf terbagi menjadi 3, yaitu saraf sensorik, saraf interneuron, dan saraf motorik. Berdasarkan bentuknya, sel saraf terbagi menjadi 3, yaitu multipolar, bipolar, dan unipolar. Nah, pada sel saraf itu terdapat yang namanya sel glia atau neuroglia, yang mana sel ini berfungsi sebagai penunjang bagi sel saraf itu sendiri. Bagaimana? Apakah sudah paham? Nah, selanjutnya kakak akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, jaringan hewan itu terdiri atas jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa dikerjakan soalnya dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.